Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alnela Delvianti dari Pendidikan Sejarah kelas 4B di Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Asia Selatan. Soal pertama, bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan bagi sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran. Sangat penting dalam memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi untuk memahami sejarah Indonesia, mengingat kedua benua ini sangat berdekatan. Mereka memiliki kultur yang hampir sama. Hubungannya yang lebih terjalin sejak masa kerajaan tradisional yang terfokus pada hubungan perdagangan India, Pakistan, dan Sri Lanka dengan Indonesia yang memiliki yang menjadi tonggak masuknya kepercayaan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan ini berlanjut dan meluas hingga negara-negara Asia Selatan lainnya seperti Afghanistan, Nepal, hingga Bhutan. Dari segi pendidikan dan kebudayaan yang terjalin pasca kemerdekaan Indonesia. Soal kedua, apa yang menarik dari peradaban Sungai Lembah Indus, lalu identifikasikan dengan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan agama. Peradaban Lembah Sungai Indus menjadi salah satu dari 3 peradaban awal dan terluas di Asia Barat Daya dan Asia Selatan pada tahun 1980. Peradaban Lembah Sungai Indus ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Pada aspek sosial, golongan ras Australoid dengan ciri-ciri kulit hitam, berbadan tegap. Tata kota peradaban Sungai Indus sangat maju karena memiliki keteraturan dan terdapat pemerintahan yang mengelola perkembangan kota. Aspek ekonomi, mata pencarian sebagai petani dengan hasil berupa gandum, kacang polong, wijen, dan kurma sebagai komoditas utama. Masyarakat juga memiliki mata pencarian sebagai pedagang. Pada aspek agama, pada saat itu memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa atau politeisme. Melaksanakan pemujaan disertai dengan upacara keagamaan. Ketiga, perbandingan proses islamisasi di India dengan proses islamisasi di Nusantara serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Mengutip dari Population by Region India, peranan Muslim di negara berbentuk Republik Federasi di Asia Selatan ini dalam pengembangan Islam dapat dilihat dalam 4 tahap. Yang pertama itu adalah masa sebelum kerajaan Mughal pada tahun 705 sampai 1526 Masehi. Yang kedua, pada masa kekuasaan kerajaan Mughal pada tahun 1526 sampai 1858. Yang ketiga, masa kekuasaan Inggris pada tahun 1858 sampai 1947 Masehi. Yang keempat, pada negara di India sekuler 1947 sampai sekarang. Sedangkan proses islamisasi di Nusantara itu dari perkawinan, perdagangan, tasawuf, serta politik, seni, dan budaya. Keempat, bagaimana pengaruh Islam pada masa kerajaan Delhi serta kemukakan hasil budaya dan peradaban di masa itu. Mayoritas masyarakat India pada umumnya beragama Hindu. Namun di abad ke-12 silam, agama Islam berkembang pesat di
sana pasca Kesultanan Delhi di bawah Sultan pertama Qutbuddin Aibak. Bukti kemenangan Islam di India itu pun ditandai dengan dibangunnya Qutub Minar, di mana Qutub Minar merupakan sebuah kompleks bangunan dengan menara masjid setinggi 72,5 meter yang terbuat dari batu bata, di mana kompleknya masih berdiri tegak hingga saat ini. Usai kepemimpinan serta Qutb bin Aibak dipegang oleh dinasti Khalji. Kelima, bagaimana dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat pola kolonialisme Belanda di Indonesia. Adapun dampak yang terjadi pada masyarakat India, yang pertama adalah kemiskinan di India kekuasaan Inggris. Kedua, larangan membakar janda baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Yang ketiga adalah hukum yang tidak adil. Keempat, rata-rata harapan hidup orang India di bawah kekuasaan Inggris. Kelima, sistem kasta di India buruk. Keenam, meningkatnya angka kelahiran di India dalam cengkraman Inggris. Ketujuh, Inggris menaiki pajak masyarakat India. Kedelapan, kereta api yang sebenarnya tidak menguntungkan sama sekali saat dikuasai Inggris. Kesembilan adalah divide and rule. Keenam, deskripsikan bagaimana faktor pendorong konflik hegemoni antara nasionalisme Islam dengan nasionalisme Hindu di India. Menyimpan konflik berdasarkan agama, Muslim India kembali meletus di Delhi. Bermula dari unjuk rasa kaum Muslim yang memprotes amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang kental nuansa anti-Islam. Amandemen itu berbunyi bahwa imigrasi Buddha, Hindu hingga Kristen dari 3 negara tetangga Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan dibolehkan menjadi warga negara India dengan syarat dipermudah bila sebelumnya regulasi naturalisasi jadi warga negara India. Masyarakat wajib tinggal di India selama 11 tahun. Dengan amandemen kini syarat itu cukup 6 tahun. Selain karena kampanye penyebaran Islam dari Jazirah Arab ke India di abad pertengahan itu, kekuasaan sporadis Islam Hindu juga tak pernah punah garah sejumlah kebijakan kolonial Inggris pada sejak abad ke-19. Salah satu akibatnya pemisahan India Pakistan pada tahun 1947. Sementara konflik-konflik di abad ke-26 turut disuburkan oleh Islamofobia yang dipicu sejumlah aksi terorisme mengatasnamakan Islam karena hegemoni politik kaum Muslim di Asia Selatan didirikan lewat penaklukan, bukan ekspansi, sama seperti Indonesia, dan itu berjalan selama 6 abad. Sejak berdirinya Kesultanan Delhi di awal abad ke-13 hingga kemunduran mereka di abad ke-18 serta disertai penaklukan Inggris dari 1765 sampai 1818. Itulah tadi beberapa tentang sejarah